Bolehkah sampai mencium tangan kepala tokoh agama lain? Ini mancing saya untuk komen. Nanti kalau saya komen dipotong orang, waduh dilaga saya sama imam Masjid Istiqlal. Khamar, zina, narkoba, judi, khamar, mengatakan Allah punya anak. Mana yang paling besar dosa? Mana yang paling besar dosa? Patutlah antum respect, karena antum tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Cokro TV, selamat bergabung di program Ngaji Pinggir Jurang. Program ini ingin mengajak Anda semua untuk berdiskusi tentang isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang. Kita mencoba mengeksplorasi dan menggali beragam penafsiran dan pemahaman agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku. Bersama saya, Ahmad Firdaus Elmainuri dan Mas... Saya, Kajito Elkayani. Ya, selamat bergabung di acara Ngaji Pinggir Jurang. Loh Mas Kajito, Ya. nih lagi rame nih videonya Ustadz Abdus Somad. Oh ya. Ya, jadi ada video yang beredar dari Ustadz Abdus Somad. Ada jamaahnya yang nanya, ya, bolehkah kita umat Islam mencium tangan atau kening tokoh umat non-Muslim? Ya, gitu. ya. Nah, video ini sebenarnya respon ya dari videonya Imam Besar Masjid Ya. Istiqlal ya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan Paus Paus, Fransiskus ya, ke saat mereka bertemu, kemudian Kiai Nazar itu mencium kening Paus Fransiskus ya. Kemudian video ini viral, kemudian banyak dikomentari oleh tokoh-tokoh agama ya. Bahkan ada yang menuding kalau apa yang dilakukan oleh Kiai Nasaruddin ini sudah ya dianggap sebagai toleransi yang kebablasan. Gimana nih Mas Kajito Luar ini? biasa. Ya, saya aneh aja ya ada yang menganggap sebuah interaksi sosial yang biasa, penghormatan yang biasa saja, yang lumrah dilakukan di dunia manapun ya, itu dianggap sebagai toleransi yang kebablasan. Bablasannya tuh di mana gitu loh. Saya curiga orang yang ngomong itu karena dia selalu membatasi diri ya, eksklusif ya. Ya. Dia tidak mau bercampur dengan yang lain, tidak mau menghargai yang lain, tidak toleran terhadap yang lain. Maka ketika ada interaksi sosial yang dekat, intim, yang penuh kasih sayang, yang tak berjarak, yang penuh penghormatan, dia menganggap itu sebagai sesuatu yang kebablasan. Ya. Karena begini Mas Cito, ada yang memberi contoh, wah kalau sama Habib, sama tokoh umat Islam nggak bakalan segitu gitu, nggak sampai mencium kening, nggak sampai mencium tangan, itu kan dianggap kebablasan karena ya tidak lumrah lah. Harusnya ya tidak sampai begitu, ya menghormati saja, begitu maksudnya Ya, begitu. itu kan perspektif aja menurut saya. Kalaupun yang dilakukan oleh Ustadz Nasaruddin Umar itu saya nggak tahu ya latar belakangnya apa, apakah karena beliau tersentuh karisma Paus atau karena beliau menghormati Paus, itu kan orang yang sudah sepuh. Kalau di saat klarifikasi ya Kiai Nazar tuh bilang bahwa itu terjadi secara spontanitas dan itu salah satu bentuk dari cinta gitu. Betul. Makanya itu kan nggak perlu diperdebatkan lagi ya, karena beliau memang di bawah sadar aja karena ingin menghormati, rasa sayangnya pada Paus, ya orang yang sepuh, yang sangat tokoh besar dunia ya, yang sangat menginspirasi, yang bahkan di kalangan Katolik itu kadang dikritik karena beliau terlalu toleran orangnya gitu loh. Ini yang menurut saya ya membuat Kiai Nasaruddin Umar mungkin sudah membaca profilnya jauh-jauh hari ya, sudah paham sepak terjangnya lah. Paus itu sangat membela Islam dan seterusnya. Jadi wajar saja kalau Kiai Nasaruddin Umar menghormati tokoh besar ini ya, tokoh sepuh yang luar biasa ini, dan itu spontan saja dilakukan dan nggak ada yang kebablasan menurut saya. Bahkan ada yang menuding
itu seperti merendahkan agama Islam. Nah, ini. Jadi dengan mencium itu, Kiai Merendahkannya Nasar itu gimana? dianggap merendahkan agama Islam di Nah. depan agama lain. Nah, itu yang menganggap merendahkan itu yang biasanya menganggap diri terlalu tinggi alias sombong gitu loh. Karena kan Islam itu ada ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Iya. Islam itu agama yang tinggi. Iya. Dan tidak ada agama yang lebih tinggi. Karena itu Islam itu tidak boleh merendahkan gitu di agama itu kan lain. doktrin internal ya, Mas Firdaus. Artinya bahwa setiap agama pasti punya doktrin semacam ini. Dan doktrin semacam ini bukan untuk mengekang kita, bukan untuk membuat kita sombong, bukan untuk membuat kita membatasi diri dari interaksi dengan agama lain. Karena nggak mungkin, mustahil manusia itu hanya punya satu agama. Itu memang mustahil, nggak mungkin terjadi ya. Jadi selama manusia itu punya banyak agama, kita juga harus terbuka. Kita harus belajar menghormati yang lain. Kita juga harus tidak membuat doktrin yang internal tadi menyakiti pihak lain, meracuni pihak lain. Untungnya apa kita ngomong doktrin itu ke pihak yang lain? Membuat kita kelihatan sombong, kelihatan tinggi, padahal itu interaksi sosial yang sangat biasa sekali. Tapi kan ada juga nih yang menganggap bahwa penghormatan itu disamakan dengan membenarkan keyakinan. Jadi ketika kita menghormati, mencium tangan dan mencium kening tokoh agama lain itu seolah-olah kita membenarkan keyakinannya itu loh. Ini yang jadi namanya, dianggap kita itu ya udah kita setuju dengan keyakinannya itu gimana itu? Ini yang namanya sesat pikir tadi ya. Makanya saya lihat videonya juga itu Ustadz Abdul Somad itu menyamakan satu persoalan dengan persoalan lain yang berbeda gitu loh. Di satu sisi dia menyamakan non muslim atau paus ya yang memiliki keyakinan berbeda dengan Islam atau melakukan kesyirikan lah kalau dalam Islam ya. Menyamakan dengan orang yang berbuat maksiat, pemabuk, pezina, penjudi dan sebagainya. Yang satu ini perbuatan internal sesama muslim misalnya. Yang satu itu akidah. Ini beda kan? Karena masalah akidah itu bagi sebagian umat Islam itu masalah yang penting. Loh justru kalau akidahnya beda, itu orang nggak akan mudah terpengaruh. Gitu loh. Menurut saya ya, saya misalnya Mas Firdaus non-muslim nih, saya ketemu Mas Firdaus, itu malah saya tahu karena identitasnya udah jelas beda. Artinya ketika Mas Firdaus sesama saya sama-sama muslim misalnya, Mas Firdaus pemabuk itu bisa ada pengaruh katakanlah begitu ya. Tapi kalau Mas Firdaus ini non-muslim ya, yang akhlaknya baik, sopan, yang nggak mabuk, nggak zina, nggak narkoba, nggak apapun. Pengaruhnya di mana gitu loh? Nggak mungkin dong gara-gara kan pengaruhnya di keyakinan itu sebenarnya, dia khawatir. Jadi mereka tuh khawatir kalau video itu yang antara Kiai Nasar dengan itu mencium itu akan mempengaruhi keyakinan banyak orang, akidah banyak orang, dan akhirnya mereka ternyata benar ya gitu. Nah makanya ini kan sebenarnya pemaknaan yang sempit dari agama aja kan. Kalau keimanan seseorang itu kuat, orang nggak akan terpengaruh. Kalau mau jungkir balik 150 kali pun di depan dia, mau dakwahnya kayak apapun di depan dia, kalau keimanannya kuat, orang tuh nggak akan pindah gitu loh. Orang nggak akan terpengaruh. Justru yang menurut saya kebablasan itu karena perilakunya umat Islam sendiri. Katanya agama yang rahmatan lil alamin, agama yang toleran, agama yang mengayomi. Tapi yang berangasan banyak banget. Yang dulu tuh ada sweeping, ada yang persekusi. Orang bikin gereja dipersulit. Orang ngeritik atau komentar soal azan aja kisruh, ribut. Lah itu katanya rahmatan lil alamin. Dari mana? Begini, kalau sudah berhubungan dengan akidah, karena kan akidah sedikit-sedikit orang, ini berbahaya untuk akidah. Itu kalau akidahnya lemah. Ya kalau tapi kan harus hati-hati. Yo hati-hati perlu. Harus ada counter istilahnya. Ya, harus tapi hati-hati. kan itu kalau memang yang dilakukan paus atau siapapun itu sudah mencemari akidah kita, itu kan nggak ada. Karena ada yang menuding kalau paus itu datang ke Indonesia untuk mengkristenkan Indonesia. Itu kan narasi. Ada tuduhan seperti itu. Narasi kelompok konservatif yang takut. Mayoritas, mentalnya minoritas gitu loh. Banyak, tapi kayak buih di lautan. Takut agamanya dicaplok orang lain. Padahal mayoritas ini kok mentalnya cemen banget sih.
Kan ada ayat itu, walan tardo angkal yahudu wan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini yang sering dipakai oleh orang-orang ini. Ya, itu kan Jadi orang Kristen, orang Nasrani, umat Yahudi itu udah bakalan ridho kepada umat Islam sampai mereka itu mengikuti agama mereka. Ini kan sering dipakai lah. Betul. Itu kita harus lihat konteks ya. Quran, hadis itu kan ada masanya, ada waktunya. Jadi kita nggak bisa membawa ayat-ayat yang ketika diturunkan atau konteksnya perang, kita bawa di masa damai. Begitu juga ini konteksnya masa damai, kita bawa suatu perang, ya nggak kacau dunia ini, gitu loh. Misalnya nih Mas Firdaus, seandainya kubunya beda, ya kan? Ya. Muslim dulu ya, Yahudi Madinah sama Muslim. Kita lagi perang nih. Tiba-tiba orang saya deket-deket sama situ, kan bisa dicurigai jadi mata-mata. Konteksnya perang, gitu loh. Jadi kalau konteks perang itu apapun akan dilakukan untuk mendoktrin jamaahnya supaya nggak deket-deket dengan mereka. Kan ada juga tuh doktrin semacam itu yang Al-Maidah itu. Jangan mengambil non-muslim sebagai kekasih atau pemimpin atau apapun lah itu. Nah, itu artinya bahwa ini penyalahgunaan doktrin, gitu. Doktrin internal yang konteksnya sempit dibikin luas dan diserangkan kepada pihak eksternal. Maka yang terjadi seperti ini, dan ini yang menurut saya sangat disayangkan. Banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh yang seenak udelnya ya mengumbar doktrin internal di pengajian yang direkam publik. Loh, ngapain kalian itu? Kan itu untuk kalangan sendiri. Ya, tapi kan jangan direkam dong. Ini untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri oke. Di masjid oke, di ruang tertutup silahkan. Jangan direkam, jangan dipublikasikan. Kalau kamu sengaja tahu itu untuk internal sendiri, kamu rekam, kamu publikasikan, kamu sengaja mengajak orang lain perang. Kamu sengaja meracuni orang lain, menyakiti orang lain. Akhlak Islam mana yang diajarkan Nabi seperti itu? Nggak ada Nabi seperti itu. Ada contoh nih. Ya, coba gimana? Ada yang sebuah peristiwa ya, Nabi ketika itu Nabi lagi ngumpul-ngumpul nih sama sahabat kan. Jadi ada sebuah hadis, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, ada juga beberapa di tempat lain. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qoma li janazah Yahudi. Faqila lahu ya Rasulullah, innahu Yahudi. Qala alaisat nafsan. Jadi Nabi suatu saat itu ada jenazah orang Yahudi lewat, Nabi berdiri untuk menghormati. Sahabat protes. Ya Nabi loh, itu kan jenazahnya orang Yahudi katanya. Bukankah itu manusia juga? Kenapa nggak boleh dihormati? Gitu loh. Ini Nabi loh. Artinya bahwa ada ayat-ayat, ada konteks-konteks hadis. Tapi kan, maaf, itu kan untuk yang sudah meninggal. Ya, loh, justru itu. Ini kan sudah meninggal, kita menghormati karena dia sudah meninggal. Justru gitu. Ini yang sudah meninggal aja masih dihormati. Apalagi yang masih hidup, yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Bisa ada perdagangan, bisa ngajarin kita. Manfaatnya kan lebih besar kan. Itu harus jauh lebih kita hormati. Ini yang sudah meninggal, yang saya nggak tahu konteksnya apakah Nabi kenal atau tidak dengan Yahudi itu. Tapi Nabi tetap menghormati. Dan itu diprotes oleh sahabat. Karena ada konteks tadi kan, konteks perang seolah-olah Yahudi Kristen itu tidak akan ridho sampai kiamat dengan kamu. Dan itu yang sering dipakai oleh kan tokoh-tokoh. Konteksnya apa dulu? Gitu loh. Apakah itu semua Yahudi? Belum tentu. Yahudi seperti pencipta Facebook, Einstein, apakah nggak ridho dengan Islam? Nggak mikir sampai ke situ mereka, ya kan? Nggak semua Yahudi akhirnya kan. Dan belum tentu Yahudi agamanya Yahudi. Ada juga Yahudi yang agamanya Islam, keturunan Yahudi maksudnya ya. Ada yang agamanya Kristen. Nah, itu artinya konteks yang dipakai itu terlalu sempit waktu itu. Dan itu hanya untuk ruang itu aja. Kalau konteksnya sama dengan saat sekarang, ada lagi nih. Kok konteksnya sama dengan itu? Pakai aja silahkan. Tapi kalau masa damai, nggak ada apa-apa, kamu pakai, tapi kan lucu sekali. Nggak ada salahnya kan, kita harus hati-hati juga gitu. Loh, kan. Hati-hati, waspada gitu kan. Waspada, seperti yang tadi orang ini awas ada kristenisasi nih, kita harus waspada nih, kita harus hati-hati. Itu narasi orang-orang yang kalah ya. Mayoritas mentalnya minoritas. Orang banyak mentalnya orang yang kalah. Orang yang kuat mentalnya orang yang lemah. Ya, pasti begitu narasinya. Jadi waspada boleh, semua orang pasti punya lah sifat untuk waspada ya. Tapi ya jangan kebablasan. Itu namanya itu istilahnya yang sedikit-sedikit takut. Sedikit-sedikit ini curiga,
Ada orang ini, kristenisasi, ini akan merebut jamaah saya. Ya, makanya Mayoritas kan sebenarnya kan ini. mikirnya cemen itu loh. Itu mentalnya sebagai mayoritas belum beres. Akidah imannya belum kuat. Kalau orang akidahnya kuat, orang puasa, orang lain makan di warteg, biasa aja kok. Orang lain ngerokok-ngerokok, bro, ngerokok bro, biasa aja. Saya imannya kuat, saya tetap puasa, kan gitu. Yang terjadi kan sebaliknya. Mereka merasa inferior, mereka merasa cemas. Wah, nanti jamaahku direbut. Aku Islam jadi minoritas, jadi nanti disiksa kayak di sana lah. Itu kan perasaan takut itu karena kamu akidahnya tadi nggak kuat. Kalau kuat juga nggak kapal gitu. Gitu loh. Ya, kalau menurut Mas itu nih, bagaimana pendapat Mas itu soal Ustadz Somad tadi itu? Oh, yang soal soal yang menyamakan bahwa ini ada membandingkan pezina, kemudian peminum dan dengan ini gimana menurut Mas itu kan sebenarnya sesat pikir ya menurut saya. Artinya dua hal yang berbeda, tapi disepadankan, disatukan. Yang dalam satu sisi itu orang bicara atau menyatakan perilaku, tindakan, kelakuan. Di satu sisi itu soal akidah. Itu kan dua hal yang nggak sama. Akidah, kalaupun kita berbeda akidahnya, itu mungkin ada pengaruh ya. Tapi sepanjang yang saya pahami, kalau saya berinteraksi dengan non-muslim, itu nggak mungkin kok dia mengaruhi saya, hanya kita ngobrol biasa gini pengaruh. Berarti kecuali dia dakwah. Anda mungkin menilai bahwa Ustadz Somad itu terlalu tergesa-gesa atau tidak bijaksana dalam dalam memberikan ceramah atau gimana? Ya, itu jelas nggak bijaksana. Artinya konteks ucapan semacam itu adalah pernyataan yang diiringi dengan kecurigaan, kebencian, dan ada kesadaran bahwa ucapan ini menyakiti orang lain loh, tapi tetap diucapkan gitu. Sesuatu yang internal, sesuatu yang ini kan saya ucapkan untuk jamaah saya, jangan direkam, jangan boleh direkam, karena potensi menyakiti yang lain itu kamu dosa juga kan, menyakiti manusia lain, kamu berbuat zalim juga kan kepada orang lain. Untungnya apa gitu loh? Kamu berdakwah oke, tapi dakwahmu itu merugikan orang lain. Ya, itu kan nggak bagus juga. Nabi nggak pernah ngajarin itu. Ceramah itu menghina-hina yang lain, nggak pernah. Jadi yang kita contohkan seperti Nabi tadi. Yang dilakukan oleh Kiai Nasaruddin Umar itu sebenarnya mencontoh Nabi aja. Nabi menghormati orang Yahudi. Bahkan sudah meninggal itu, apalagi yang masih hidup. Yang dilakukan itu penghormatan. Dan penghormatan itu bukan untuk membenarkan keyakinan Paus. Bukan untuk meyakini bahwa imannya Paus itu benar kok. Itu bukan begitu. Sebagai menghormati. Penghormatan aja. Itu hal yang lumrah. Kalau kita pahami itu sebagai fenomena yang umum, tanpa kebencian, tanpa perasaan inferior, perasaan kalah, itu biasa aja. Apa sih? Itu malah indah menurut saya. Jadi kalau bisa antar umat beragama itu begitu interaksinya. Jangan ada kecurigaan. Jangan ada kecurigaan. Harus ada forum-forum dialog. Misalnya nih, pesantren ngundang anak-anak sekolah Katolik. Kita ngobrolin tentang kemanusiaan yuk. Kita ngobrolin tentang kasih sayang yuk. Sementara nanti yang Buddha ngundang lagi yang Islam atau ngundang yang Kristen. Yang Konghucu ngundang lagi yang Hindu. Kan itu indah gitu loh. Artinya bahwa dalam masyarakat kalau kita harus itu, dibiasakan. Kalau seumpamanya seperti itu, apakah itu tidak mengkhawatirkan akan membuat anak-anak apa istilahnya itu bingung, ini kok ada agama ini? Nah, makanya proteksi itu penting, tapi pengenalan juga penting. Itu hanya perlu keseimbangan saja. Di dalam Islam itu kan juga sejak kecil sudah ada doktrin kan. Tadi yang Anda sebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, itu doktrin internal untuk membentengi anak-anak. Inna dina indallahil Islam. Kan banyak tuh doktrin-doktrin semacam agama yang paling benar di sisi Allah agama Islam. Oke. Itu doktrin internal kamu untuk anak-anak, untuk kalanganmu sendiri, tapi juga harus dikasih pemahaman. Tapi nak, mereka juga punya keyakinan yang sama. Makanya kamu benar, mereka benar, kita harus saling menghormati. Kan harus ada kalimat itu, jangan dipotong. Al-Islamu ya'lu, tapi sudah selesai ya. Dan itu yang terjadi, banyak terjadi ya. Ya. Jadi doktrin-doktrin seperti itu yang terjadi ya di makanya doktrin itu sebenarnya benar. Oke, saya muslim juga kan. Itu doktrin itu benar. Tapi untuk internal.
Kalau itu ke eksternal, kamu ngajak perang namanya. Di mereka juga ada doktrin yang sama kok. Tapi itu di-keep sama mereka. Ya udah itu untuk internal mereka. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Oke, itu internal mereka. Dan itu juga nggak perlu disampaikan ke kita. Diceramain tidak ada keselamatan di luar gereja. Ya nggak penting. Sebaliknya saya juga bilang, al-islamu ya lu nggak perlu begitu, ngapain gitu loh. Apalagi kan belakangan ini ada banyak, Mas. Jadi ada yang dulunya dia non-muslim, kemudian pindah agama Islam, kemudian dia menjelekkan agama yang lain. Begitu juga dari muslim, misalnya sama-sama menjelekkan, itu sebenarnya jadi fenomena kan sebenarnya. Itu motif ekonomi. Oh, motif ekonomi. Kan mereka diundang jadi penceramah, dikasih honor, jadi tokoh. Yang tadinya bukan siapa-siapa. Tiba-tiba jadi tokoh, jadi ustadz, jadi ulama, nerima honor, ceramah di sana di sini. Isinya kebencian. Nah, ini, kalau nggak gitu nggak diundang gitu kan? Itu nggak diundang, ngapain? Kamu mau ngajarin kasih sayang, ini cinta, toleransi, nggak ada yang ngundang. Tapi kalau menjelek-jelekan Kristen, menjelek-jelekan ini, wah itu laris manis. Laris manis. Itu motifnya ekonomi aja itu. Dan ini penyakit, gitu loh. Ini yang saya nggak tahu yang berhak melarang ini siapa, tapi mestinya ada. Dai-dai itu ada filternya, ada pengesahannya dari negara. Iya. Di kemana kan sudah ada kan, itu kan. Iya. Tapi masih terbuka, artinya belum dipaksa. Kalau di negara lain tuh udah wajib. Wajib ya. Kamu mau jadi dai, kamu harus lolos sensor dulu. Ya. Negara itu, di negara Islam bahkan. Supaya apa? Supaya orang yang nggak paham agama, yang baru mau alaf sebulan 2 bulan jadi ulama, gimana cerita? Jadi langsung jadi tokoh dan ceramah kemana-mana. Bacaannya kitab terjemahan semua, gila. Akhirnya salah paham dia, gitu loh. Nah ini yang perlu dibenahi. Selain dialog antar agama sejak dini, ya di masyarakat harus ada, di pesantren harus sering. Saya dulu di pesantren itu ya ada yang ngirim selebaran penuh kebencian. Nah. Wah tiba-tiba jihad. Kamu berani nggak jihad? Siap. Aku juga gitu waktu itu masih kecil kan. Siap jihad, siap. Karena jihad itu mayoritas dimaknai itu berjuang itu di jalan Allah itu jihad itu ya kayak perang gitu. Padahal maknanya nggak seperti itu ya. Dan kita nggak diajar untuk berpikir logis. Oh, selebaran ini siapa ya? Bisa jadi ini provokasi loh. Mestinya kan para guru kan berpikirnya luas ya. Oh, nah ini mungkin jadi orang nggak bertanggung jawab ini supaya memecah belah kita. Jangan diikuti ya. Harusnya kan gitu. Bukannya kamu siap untuk jihad, siap, ganyang mereka siap. Lah ngapain gitu loh. Nah, ini yang terjadi karena memang tidak ada ruang dialog. Kalaupun ada tuh seremonial kok. Bikin seminar lintas agama. Seminar hanya orang-orang elit aja. Orang itu. Padahal nggak harus gitu. Antar kampung undang, saling makan-makan, lintas agama, ngobrol gitu loh. Dialog perlu begitu. Pesantren dengan sekolah Katolik, dengan sekolah ini. Itu perlu seperti itu. Dan siapa yang bisa? Pertama pemerintah. Yang kedua pemuka agama. Pemuka agama malah tadi kan ada di ceramahnya Ustadz Abdul Somad itu menurut saya bukan pemuka agama yang bijak. Pemuka agama yang bijak itu ya mencontohkan kedamaian. Di internal kalian silakanlah kamu pakai doktrin sampai sekapok-kapokmu, sesuka-sukamu, monggo. Tapi jangan direkam, jangan disebarkan. Karena itu akan memicu konflik. Ya kan, untuk sekarang kan susah itu Mas. Karena sekarang zaman digital, semuanya kan serba media. Sedikit-sedikit rekam, share. Karena zaman digital. Ustadznya harus kontrol mulutnya dong. Kan kamu orang yang sudah dituakan, orang yang alamah, orang yang pandai, orang yang bijak, yang arif, ya, yang pengetahuannya luas. Kalau kamu tahu bahwa ini bakal dipotong nih, dipotong, malah gitu ngapain? Kamu harus mencegah mulutmu. Gitu. Emang sengaja, bakal dipotong, biar dipotong beneran. Dipotong beneran. Dia terus, wah, jadi tambah terkenal dong. Wah, ini Ustadz ini keren banget, berani dia ya. Berani jadi melawan non-muslim dia ya. Padahal itu menyakiti, ngapain? Untungnya apa gitu loh. Kamu ngomong-ngomong kayak gitu. Ini kan negara kita bukan negara agama. Sudah jelas ada Pancasila. Di bawah Pancasila itu kita setara, sama. Ngapain kita nyakitin yang lain dengan omongan-omongan yang beracun. Benar menurut kamu. Itu untuk internal. Untuk eksternal itu menyakiti mereka. Dan itu zalim namanya. Wah, terima kasih nih Mas Dito. Obrolan menarik ini. Obrolannya menarik ini. Terima kasih pemirsa Cokro TV. Kita berjumpa di pinggir jurang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.